Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun tafa'lalla tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Tajalbaba yatajalbabu tajalbuban wa mutajalbaban fahuwa mutajalbibun wa dzaka mutajalbabun tajalbab la tatajalbab mutajalbabun mutajalbabun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tajawraba yatajawrabu tajawruban wa mutajawraban fahuwa mutajawribun wa dzaka mutajawrabun tajawrab la tatajawrab mutajawrabun mutajawrabun. Tamaf'ala yatamaf'alu tamaf'ulan wa mutamaf'alan fahuwa mutamaf'ilun wa dzaka mutamaf'alun tamaf'al la tatamaf'al mutamaf'alun mutamaf'alun. Tamaskana yatamaskanu tamaskunan. Ini jangan taruh sini, jemur dulu baca. Ini terus baca. Tamaskinun wa dzaka mutamaskanun tamaskan la tatamaskan mutamaskanun mutamaskanun. Tafai ala yatafai alu tafai ulan wa mutafai alan fahuwa mutafai ilun wa dzaka mutafai alun tafai al la tatafai al mutafai alun mutafai alun. Tasyaitona yatasyaitonu tasyaitunan wa mutasyaitonan fahuwa mutasyaitinun wa dzaka mutasyaitonun tasyaiton wa tatasyaiton mutasyaitonun mutasyaitonun. Tafa'wala yatafa'walu tafa'ulan wa mutafa'walan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'walun tafa'wal la tatafa'wal mutafa'walun mutafa'walun. Taroh wa kaya taroh wa kutaroh bukan wa mutaroh wa kan fahuwa mutaroh wikun wa dzaka mutaroh wa kun taroh wa tataroh wa mutaroh wa kun mutaroh wa kun. Tafa'yala yatafa'yalu tafa'yulan wa mutafa'yalan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'yalun tafa'yal la tatafa'yal mutafa'yalun mutafa'yalun. Tasyariyafa yatasyaryaf tasyaryufan wa mutasyariyafan fahuwa mutasyaryifun wa dzaka mutasyaryafun tasyaryaf la tatasyariyaf mutasyariyafun mutasyariyafun. Tafa'la yatafa'la tafa'liyan wa mutafa'lan fahuwa mutafa'lin wa dzaka mutafa'lan tafa'la la tatafa'la mutafa'lan mutafa'lan. Tasalqa yatasalqa tasalqiyan wa mutasalqan fahuwa mutasalqin wa dzaka mutasalqan tasalqa la tatasalqa mutasalqan mutasalqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, malam saya tepar nggak ngaji ya. Ini karpet jangan jemur begini dong ya. Ini kena air nih, basah nih. Kita jemur dulu di sana. Waduh, ini bocor mulu air. Yaudah sebelum ngaji, orang semalam harusnya ini dulu yang bayaran sekolah mana tadi mana? Hamidah suruh duluan. Dikasih tahu bukannya anu. Lu bayarannya berapa nih, bayaran sekolah nih? 400. Hari ini puasa nggak? Oke. Hari ini puasa. Ini berapa ini? Ini orang bayar fidyah ini. Nah kalau ini bukan duit gua. Gopek. Bagian 1, 2, 3, 4, 5, 500.000. Nih lu bayarannya kan 480. Sama buat puasa, kemarin lu puasa, hari ini puasa. Nah 20 buat puasa lu. Nih. Oke. Lu pin apa pin? Duit sayur. Lu ngapa pada? Lu puasa. Oke, duit sayur 200. Ntar dulu lu puasa nih. Nah ini buat itu nggak datang nih. Pokoknya mau pegang dulu nih 1 juta. Ini pokoknya 1 juta aja. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih. Udah 1 juta berapa udah? 1.700. Lu apa? Udah anu dulu, IP sama ini dulu yang gede-gede. Cukup kan duitnya. Lu potong ini orang rusakin kunci main manggil nggak ngomong-ngomong. Tuh 2,5 dulu nih. Oh iya emang segitu gitu dulu. Lu berapa? 100. Nih uang belanja. Wah, ini habis ini. Nggak ada kok. Mau nggak habis ini. Ini sementara ini dulu dah. Sementara Pak Eko dulu. Habis. Ini amplopnya bawa buangin. Lu puasa nggak? Lu puasa? Udah buruan. Mau ngaji. Udah ngebut cepetan. Lu puasa? Nih sama jatah hoken. Lu puasa? Ini anak cewek yang sayur tadi maju masih ada sisa nih. Udah cepetan siapa aja. Lu ngapain? Nih 200 pas. Odon puasa. Lu kenapa nggak maju Odon? Tuh berapa duit tuh? 2 juta, 3 juta hampir lu. Lu iya kan? Udah ngaji. Duit mulu. Nah kamu siapa? Selesaiin dulu, ngerti? Karena informasi yang saya dengar seperti itu. Informasi yang saya dengar adalah kamu dapat biaya bos dari sekolah supaya gak tumpang tindih buat yang lain, maksudnya duitnya. Oke. Apa? Aska gak kebagian? Nih gue kasih nih goceng. Enak aja lu. Nih gocengnya puasa kagak lu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istigholi ay hadza babul istigholi. Bermula ini itu bab istighol. Ay istigholul amili
tegasnya sebenarnya babul istigholi itu mubtada dari minha ya. Wa minha babul istighol kan kemarin gitu. Apa itu maksudnya babul istighol? Ai istigholul amili, tegasnya istigholnya amil, sibuknya amil, anas bil ismi, dari menasobkan isim as-sabiki yang terdahulu. Diperhatikan ini istighol kalian jarang ngaji kecuali di bab mutamimah. Kalau di bab ngajinya kelas dunia enggak bakalan ngerti bab istighol. Udah apa itu istighol? Wa haqiqatuhu, dan bermula hakikatnya istighol ayyataqaddama, itu bahwasanya mendahului apa ismun isim. Ada isim jatuh duluan tuh maksudnya. Wa yata'akhkharu, dan jatuh belakangan, anhu dari isim apa fi'lun fi'il, mutasarrifun yang mutasarrif, awasfun atau isim sifat. Wahuwa hale bermula wasfun, wahuwa dan bukan wahuwa dan bermula wasfun, ya'malu itu beramal apa ma amalal fi'li, dengan seperti amalnya fi'ilnya. Kasmil fa'ili, seperti isim fa'il, li'annahu, karena sesungguhnya isim fa'il fi maknal fi'li, itu dalam maknanya fi'il. Isim fa'il, wah ini puasa ini masalahnya ini, aduh kacau ini. Pantat saya puasa, ngaco aja lu. Kalau aku kan diperhatiin ini bentar lagi ya. Karena kondisinya ini bocor itu kan. Munduran dikit lo, bangkunya kesanain no, bangku itu. Lu diri, pinggirin bangkunya. Ribetin, kalau emang bangku ribet harus sini besok-besok. Paham gak? Nggak ganggu, nggak ngalangin orang ngaji ya. Tempat lebar ngapa ini. Oke, diperhatikan ini dikelarin dulu bahasanya. Panjang itu masalahnya. Mustaghilun, nah ini belum bisa diartiin kalau belum dibaca lah. Mustaghilun yang sibuk, apa al fi'lu fi'il awil wasfu atau isim sifat bil amali amalin nasbi, dengan mengamalkan, yaitu maksudnya mengamalkan. Pokok dilihat maksudnya menasobkan fi mahalli dhamiril ismi. Udah disimak kitabnya aja, jangan meleng melulu. Fi mahalli dhamiril ismi, dalam mahalnya dhamirnya isim as-sabiki yang telah lalu. Au mustaghilun, atau sibuk bil amali, dengan mengamalkan, fi mulabisihi, di dalam lafadz yang berhubungan, gampangannya. Mulabis itu sudah diambil makna bebas saja. Maknanya asalnya labisa itu memakai. Gitu loh, lafadz yang dipakai oleh domir. Berarti lafadz yang berhubungan dengan domir, gampangannya gitu. Fi ismin tegesan dalam isim, belum bisa diartiin kalau belum ada contoh. Nanti kalau udah ada contoh enak. Yulabisu yang berhubungan, gampangannya apa isim ad-dhamira pada domir. Imma bi ayyudhofa, ada kalanya bahwasanya dimudhofkan apa isim ilaihi kepada domir. Nahu Zaidan darabtu gulamahu. Maka ini kan ribet. Ini harusnya belakangan, tapi kan contohnya akhirnya didahulukan. Karena di dalam kitab ini enggak ada. Zaidan pada Zaid, darabtu memukul siapa saya, gulamahu pada gulamnya Zaid.
Ini contoh harusnya belakangan gitu loh. Wayakunu dan ada apa isim mausufan itu disifati bi amili dzalika dhamir dengan amilnya dhamir itu dhamir. Au mausulan atau disambung bi dengan itu dhamir. Nahu Zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu. Zaidan pada Zaid itu menjadi contoh Zaidan. Darabtu memukul siapa saya rajulan pada seseorang. Cuman seseorang tadi yuhibbu yang cinta siapa Zaid hu pada rajul. Saya mukul laki-laki yang laki-laki tadi disenangi Zaid. Oh. Wa Zaidan darabtu alladhi yuhibbuhu. Wa Zaidan dan pada Zaid darabtu memukul siapa saya alladhi pada orang yuhibbu yang cinta siapa Zaid hu pada alladhi. Kola, udah saya ngebut dikit karena nggak bisa dijelasin kalau sebelum sampai contoh tadi. Kola berpendapat siapa Ridho, wadhabitul mulabasati dan bermula definisi daripada mulabasah. Mulabasah itu perhubungan atau pemakaian dhamir. Ayyakuna itu bahwasanya ada apa dhamirul mansub, dhamir yang dibaca nasab, min titim matil mansubi itu dari kesempurnaan isim yang dibaca nasab. Bil mufassiri dengan penafsiran. Anil amali dari amal fismil as-sabiqi dalam isim yang terdahulu. Ai fi lafzihi. Terkesan dalam lafaznya isim sabiq. Nahu Zaidan darabtuhu. Seperti contoh Zaidan darabtuhu. Au fi mahalihi atau dalam mahalnya isim sabiq. Nahu hadza darabtuhu. Hadza bermula ini. Nah kalau perhatikan, kalau Zaidan kan isim biasa. Nah kalau hadza kan isim isyarah. Kalau isim isyarah kan enggak bisa dibaca nasab, tapi di mahal nasab nyambung kan? Oh. Sedikit-sedikit pahami. Walau lastighaluhu dan jikalau tidaklah bermula istighalnya fi'il bil amali dengan mengamalkan fid dhamir di dalam dhamir la amila sungguh beramal apa amil fi dzalikal ismi sabiti dalam itu isim sabik. Nahu, nah ini baru bisa ngerti ntar. Zaidan idribhu. Zaidan pada Zaid idrib pukullah siapa kamu hu pada Zaid. Hadza bermula ini contoh Zaidan idribhu. Misalun itu contoh 5 terhadap lafaz istaghala yang sibuk fi di dalam ma apa al fi'lu fi'il bil amali dengan amal. Fi dhamiril ismi sabiki dalam dhamirnya isim sabik. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya Zaidan idribhu. Zaidan itu bermula lafaz Zaidan itu maf'ulun li fi'lin mahdhufin bagi fi'il yang dibuang. Wujuban dengan wajib wa takdiru idrib Zaidan. Bermula takdirnya itu idrib pukullah kamu Zaidan pada Zaid. Li'annahu karena sungguhnya kejadian la yajuzu tidak boleh laka bagi kamu apa ibrazul fi'li menampakkan fi'il istighnaan karena menganggap cukup anhu dari fi'il li tafsirihi terhadap tafsirnya fi'il. Yaitu lafaz idribhu sudah ada itu yang setelah Zaid dan wala yasikhu dan tidak sah apa ayyakuna bahwasanya ada apa lafaz Zaidan itu mansuban dibaca nasab bima dengan amil ba'dahu yang sesudahnya. Li'annal fi'la karena sesungguhnya fi'il itu la yumkinu tidak memungkinkan apa i'maluhu mengamalkannya fi'il apa itu. Ini kebanyakan itu amala ini gitu loh. Itu kebanyakan alif. Ya iya kan? Ntar dulu. La yumkinu tidak mungkin. Oh benar. Apa i'maluhu mengamalkannya fi'il i'malaini gitu loh. I'malaini pada 2 amal min jihatin wahidatin dari sisi yang satu. Wadrib dan bermula lafaz idrib
itu fi'lu amrin fi'il amar wa fa'ilu dan bermula fa'ilnya idrib itu mustatirun tersimpan fihi di dalam idrib. Biar tenang, ntar diartiin biar jelas. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya idrib itu mustatirun tersimpan fihi di dalam idrib wujuban dengan wajib. Takdiru bermula takdirnya fa'il itu anta lafaz anta. Wal ha'u dan bermula haknya itu maf'ulun bihi maf'ul bih. Wal jumlatu dan bermula jumlahnya idribhu itu la mahalla laha minal i'rab. Tidak ada posisi dari i'rab. Dia perhatikan. Ini agak jelimetnya agak sulit. Istighol nih ya, kan lu baru pada denger nih. Belum ngerti, lu udah paham bin. Lah iya. Andre aku belum paham. Ini hari ini yang puasa siapa? Lu puasa bener bin? Istighol ahad. Udah perhatikan. Istighol adalah gampangannya hakikatnya istighol. Ada isim. Maksudnya isim dohir. Jatuh duluan. Oke? Nyambung nih. Apa tadi? Ada isim dohir. Isim dohir itu bukan isim domir. Isim biasa. Zaidan umpamanya. Jatuh duluan. Oke? Terus wa yata'akhkharu anhu fi'lun aw wasfun mustaghilun. Baca matannya aja biar gampang. Kemudian ada fi'il, dengerin gak usah nulis. Kalau dijelasin dengerin biar paham. Gue lagi jelasin lu nulis bisa paham. Saya ulangi. Istighol hakikatnya adalah pertama ada isim jatuh duluan. Isim dohir. Kemudian ada fi'il atau isim sifat. Isim sifat itu isim fa'il dan sejenisnya. Jatuh belakangan. Oke? Fi'il atau isim sifat tadi sibuk mengamalkan domir. Yang domir tadi kembali kepada isim dohir. Atau bukan hanya sibuk kembali, tapi au fi mulabisihi, atau dengan lafaz yang berhubungan dengan lafaz yang berkaitan dengan isim dohir tadi. Udah ribet, perhatikan. Maka gue tulis saya dulu. Ayat taqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun aw wasfun mustaghilun bil amal. Nah, udah. Nih. Saya tulis sengaja nih. Istighol al-istighol. Saya tulis nih supaya paham kalian. Hakikatuhu ayat taqaddama. Ini penting ini. Kudu paham kalian. Sekarang ini kudu paham. Ayat taqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun aw wasfun mustaghilun. Apa ya biar simpel. Mustaghilun bil amal fi dhamiril ismi. Mustaghilun bil amal fi dhamiril ismi sabiq au mulabisi. Saya simpelin aja. Nah, perhatikan biar lu paham. Hakikatnya istighol adalah ayat taqaddama ismun, ada isim jatuh duluan. Oke? Wa yata'akhkharu anhu fi'lun aw wasfun. Ini yang pertama. Yang kedua, ada fi'il atau isim sifat jatuh belakangan. Yang mana fi'il atau isim sifat mustaghilun, ini seterusnya.
sibuk mengamalkan domir isim sabik. Ini contohnya. Kalau nggak dikasih contoh kayak gini kalian. Zaidan idribhu. Oh, kan banyak contoh tadi. Ada contoh lagi Zaidan yang pertama dulu yang tadi saya bilang ini harusnya belakangan. Zaidan darabtu gulamahu, ya kan? Zaidan darabtu gulamahu. Ini sengaja saya kasih banyak contoh supaya paham. Zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu. Masih ada contoh satu lagi yang mausul. Darabtu lagi kan belum. Udah ini dulu. Contoh apa kalian bikin kok gampang asal bisa. Ini perhatikan. Tadi istighol disebutkan ada isim jatuh duluan, oke? Ini Zaidan jatuh duluan apa enggak? Oke. Inilah istighol. Kemudian habis itu ada lafaz idribhu. Pukullah siapa kamu hu pada Zaid. Nih. Mamanya Zaidan begini. Oke, perhatikan. Hu dibaca nasab oleh fi'il idrib. Zaidan dibaca nasab. Siapa yang nasabin? Oh, jelas. Inilah istighol. Siapa? Lafaz idrib, Pak. Enggak bisa. Fi'il satu enggak bisa. Apa kalau versi di situ terpengaruh dengan dua maf'ul. Oh, ngerti? Artinya lafaz Zaidan dibaca nasab oleh fi'il yang wajib dibuang. Kalau ditakdirkan ya ini fi'il ini, cuman fi'il ini kan sudah mengamalkan ini. Nah, ditakdirkan ai idrib Zaidan. Pukullah siapa kamu. Cuman nggak boleh ada, nggak boleh tertulis. Kalau tertulis berarti kalamnya lemah. Tuh jelas. Inilah yang namanya istighol. Jadi saya ulangi, udah ngaji sedikit nggak masalah, yang penting paham nggak bab ini. Istighol adalah pertama ada isim jatuh duluan. Oke. Kedua ada fi'il jatuh belakangan, fi'il atau isim sifat. Yang mana fi'il atau isim sifat tadi sibuk mengamalkan domir. Maksudnya mengamalkan, menasobkan domir. Yang domir ini kembali kepada isim dohir. Nyambung? Awas, bukan berhenti di situ loh. Bukan hanya menasobkan domir yang repot dengan isim domir yang terpengaruh dengan isim dohir, tapi au mulabisi. Mulabis nih, perhatikan. Ini contoh yang kedua. Nih, ini udah paham ini. Saya ulangi dulu dah. Zaidan idribhu, udah paham? Udah nyambung nih. Ya, hu kembali kepada Zaid. Nah, ini contoh yang lain. Zaidan. Nah, ini maf'ul. Nanti fa'ilnya dibuang. Ya ini, darabtu. Darabtu memukul siapa saya? Tuh. Zaidan pada Zaid. Maksudnya saya memukul Zaid itu bagaimana? Darabtu tegasnya tegasnya memukul siapa saya? Gulamahu pada anaknya Zaid. Nih perhatikan, jawab yang benar, yang jujur. Zaid, anaknya Zaid itu Zaid apa bukan? Anaknya Zaid itu Zaid apa bukan? Ya bukanlah. Tapi anaknya Zaid ada hubungannya dengan Zaid. Nyambung? Nah itulah namanya mulabis. Ngerti? Nah, gulamahu domir
yang ada pada lafaz itu berhubungan dengan Zaid, nggak berhubungan langsung, kan beda dengan ini. Kalau ini kan langsung ke Zaid, nyambung nggak? Nah ini hubungannya dengan mulabisnya. Saya memukul Zaid, maksudnya saya memukul Zaid, saya memukul anaknya. Mukul anaknya kok sama dengan mukul Zaidnya? Paham nggak maksudnya? Nah itu mulabis namanya. Paham? Ini yang bawah lebih ekstrim lagi. Dorobtu rajulan, saya memukul rajulan pada seseorang. Loh, yuhibbu yang cinta siapa Zaid? Nah ini Zaid kan? Mamanya Zaid. Nah, hu pada rojul. Saya mukul Zaid. Maksudnya saya mukul seseorang yang disenangi sama Zaid. Nah kalau ini kan rojul kan berarti orang lain, bukan anaknya. Nyambung kan? Itu pun namanya tetap mulabisnya. Rojulan ini bisa diganti dengan alladzi yuhibbuhu, sama aja. Nih gini, Zaidan dorobtu alladzi yuhibbuhu. Ya kan ini kalau ini kan berarti isim nakirah. Kalau ini berupa isim mausul, ya sama aja. Memukul siapa saya pada Zaid. Dorobtu tugasnya saya memukul alladzi pada orang yuhibbu yang cinta siapa Zaid. Hu pada Allah itu dalam kesimpulannya seperti itu. Ini nyambung nih. Nah, perhatikan. Ini kan masih dalam konteks pembahasan fi'il yang maf'ul yang fi'ilnya Rio dibangunin. Jelasin sampai teriak-teriak mengantuk diri. Enak aja, gue sampai teriak-teriak itu biar paham lu, enak aja tidur. Ini masih konteks pembahasan maf'ul yang fi'ilnya wajib dibuang. Ingat kan? Yang halaman 4. Kan gitu. Lah kan kita bahas Zaidan. Zaidan dibaca nasab. Asab apa yang menasabkan Zaidan? Fi'ilnya wajib dibuang. Jangan salah. Istighol itu kaitannya fi'il atau amil yang wajib dibuang, kaitannya nasabnya maf'ul. Oke, itu diperhatikan. Udah dikit lagi. Contoh itu kan timbang contoh gampang. Ini puasa nih kalau gua duduk Pak. Semprul siaa. Udah ke sana tuh. Lu lagi Wah, iya. Mari mulu. Oke, biar dapat orang contoh gampang dianarkit. Wa Zaidan ana dharibuhu. Kalau yang ambil sendiri ya. Wa Zaidan dan pada Zaid ana bermula saya itu dharibuhu. Itu ngapa sih San? Memang kalau makan cicak lu memang muntah-muntah gitu. Aplah mana aplah ini? Bangunin kan? Suruh kemari sekarang. Suruh diri dia. Enak aja belum bangun. Wa Zaid dan itu asalnya. Dan pada Zaid ana bermula saya itu dharibuhu, berarti kan ini contoh isim sifat. Ana yang bermula saya itu dharibuhu, orang yang memukul Zaid. Al-ana dalam waktu ini, dan atau dalam waktu besok. Ada bermula ini contoh. Wa Zaidan ana dharibuhu. Misalun itu misal. 5 terhadap lafaz istaghola yang sibuk fihi di dalam ma apa al-wasfu isim sifat bil amali dengan amal fid dhamiri dalam isim dhamir. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya wa Zaidan ana dharibuhu.
Zaidan itu bermula lafaz Zaidan itu maf'ulun sebagai maf'ul bih. Liwasfin terhadap isim sifat mahdhufin yang dibuang wujuban dengan wajib. Yufasiru yang menafsirkan. Lu diri sini. Dan cengengesan, diri depan sini. Diri sampai ngaji selesai. Dengan seenaknya. Ngaji seenaknya. Ambil kita sambil diri gitu. Lu pikir Al-Aziz punya bapak moyang lu seenaknya lu tidur. Enggak ada kamu seperti itu. Yufasiru yang menafsiri hu pada apa tadi? Wasfun apa malafat ba'dahu yang sesudahnya. Itu kan Zaidan, setelah lafaz Zaidan kan ada ana dharibuhu. Nyambung? Dharib gak usah saya tulis. Ini dharibuhu itu isim fa'il. Dharibu rofa. Diperhatikan, walaupun nggak saya tulis ya. Diperhatikan, ini sulit. Hunya secara tarkib, secara dohir kan mudhof ilaih. Nyambung nggak? Namun secara mahal itu di mahalnya nasab karena maf'ul fil makna. Nyambung. Nah, maka hu yang ada pada lafaz dharibuhu, nah itu loh, maka udah gini aja lah. Wat takdiru dan bermula takdirnya ana doribun Zaidan itu asalnya. Ana bermula saya, doribun itu orang yang memukul Zaidan pada Zaid. Nah, cuman kalau Zaidan diganti domir hu kan berarti doribuhu. Ngerti maksudnya? Nah, itulah ana doribun Zaidan itu kan bisa dimudhofkan dharibu Zaidin. Ingat gak? Nah, yang kemarin disebut dengan idhofah lafdhiyah. Connect, nyambung. Nah, itu kudu paham. Wa jumlatu ana dharibuhu, dan bermula jumlahnya lafaz ana dharibuhu itu mubtada'un wa khobarun. Mubtada dan khobar. Mudhofun yang dimudhofkan ila dhamiril ismi pada dhamirnya isim as-sabiqi yang telah lalu yaitu hu. Wa dharibu dan bermula lafaz dharibu itu ntar saya tulis saja biar gampang yang paham kalian. Ismu fa'ilin itu isim fa'il. Wa fa'ilu dan bermula fa'ilnya dharibu itu mustatirun tersimpan di dalam dharibu wujuban. Takdiruhu bermula takdirnya ana. Itu lafaz ana. Wa huwa dan bermula lafaz dharibu itu mudhofun. Wa maf'ulu dan bermula maf'ulnya dharibu yaitu ingat dharibu itu isim fa'il yang bisa beramal seperti fi'il. Mudhofun ilahi itu mudhof ilaih. Wa asyara dan memperhatikan ini tambahan baru. Kalian belum familiar, belum terbiasa dengan ayat al-ana al-ghadan. Wa asyara dan memberi isyarah siapa musannif biqaulihi dengan ucapannya musannif al-ana yaitu lafaz al-ana sekarang, al-ghadan atau ghadan besok. Asyara ila annal wasfa, pada sesungguhnya isim sifat. Perhatikan ini ilmu sebenarnya. Yaitu isim fa'il, isim maf'ul dan lain sebagainya. Itu layak malu tidak bisa beramal apa isim sifat. Idza kana apabila ada apa isim sifat itu mujarradan disepikan min al dari al. Illa idza kana apabila ada, kecuali apabila ada apa isim sifat itu lil khali menunjukkan zaman hal awil istiqbali atau zaman yang akan datang. Kama sebagaimana keterangan sayyi'lamu yang akan diketahui apa ma min bab ismil fa'ili dari bab isim fa'il insyaallah taala. Fa kharaja maka keluar maksudnya kecuali apa lafaz Zaid dan anta dharibuhu amsi.
Zaidan pada Zaid, anta bermula kamu itu 2000 orang yang memukul Zaid amsi kemarin. Enggak bisa, karena ini amsi. Fala yajuzu, maka tidak boleh di dalam Zaidan anta tadi nasbu Zaidin membaca nasab Zaidan. Li'anal wasfa, karena sesungguhnya isim sifat yaitu lafaz 2000 yang didahului anta, yang keterangannya amsinya bu. Nah, ghairu amilin itu tidak beramal. Berarti cek, perhatikan. Ini jangan punya kemari. Contoh ini ijribu, darabtu. Ini kan darabtu kan ini kan berupa semuanya fi'il. Fi'il amar, fi'il madhi, fi'il madhi. Nyambung. Sekarang contoh yang isim fa'il, isim sifat. Zaidan ana doribuhu al-ana al-ghadan. Nah, perhatikan. Zaidan pada Zaid. Nah, ini yang menjadi contoh. Ana bermula saya itu 2000 orang yang memukul Zaid. Ini 2000 ini asalnya 2000 hu kan gitu, berhubung diidhofahkan kan tanwinnya dibuang. Nah, hunya asalnya itu adalah maf'ul, nyambung. Maka idhofah yang ada pada isim sifat kemarin disebut dengan idhofah lafziyah. Nah, lafaz Zaid dan ini juga sejatinya ini loh, ini kan Zaidan isim dohir dibaca nasab. Apa yang menasabkan? Yaitu lafaz ana. Lafaz ana ribun. Ana ribun Zaid. Dan asalnya begitu. Nah, bisa juga ini nanti lafaz ana ribun Zaidan menjadi ana ribu Zaidin. Nah, kan bisa aja kan? Nyambung nih. Nah, idhofah ini loh yang tadi disebut dengan idhofah lafziyah. Nyambung kan? Dia nggak keder nih. Nah, domir hu sebagai mudhof ilaih, cuma mudhof ilaih bukan idhofah ma'nawiyah tapi idhofah lafziyah. Nah, inilah contoh isim sifat yang bisa mengamalkan isim dohir tapi isim sifatnya juga dibuang. Nyambung? Oke, itu yang lainnya besok. Akan 5:30 kan lu pada sekolah. Ya kan? Udah besok-besok kalau memang yang masak tugas masak nggak apa-apa. Jadi selesai ngaji, jangan tidur, nggak ada kamus tidur. Kecuali yang sekolah siang nggak masalah. Nanti kalau tidur kesiangan. Besok-besok ada yang masak kalau memang yang nggak puasa. Nah, jadi kan habis mandi langsung berangkat, tidurnya ntar pulang sekolah habis zuhur. Ngerti? Kecuali kayak Aska, Adik, Boko, lu kok jam 10, jam setengah 10 bangun. Ya, tadi bangunin Kong kalau Boko. Oke ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.